Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Rani Amelia dengan NIM 2305111188 akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Nono si Monyet Manja. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Teori dan Apresiasi Sastra di Sekolah Dasar. Selamat menyaksikan. Kukuruyuk! Di pagi hari yang sangat cerah, di sebuah hutan yang sangat indah, terdengar suara ayam berkokok membangunkan seluruh penghuni hutan. Seluruh penghuni hutan pun bangun dan memulai berbagai aktivitasnya. Di saat seluruh penghuni hutan sibuk dengan berbagai aktivitasnya, ada seekor monyet yang masih tertidur pulas di atas pohon. Monyet itu bernama Nono. Di saat Nono sedang asyik tertidur, tiba-tiba dia mendengar suara teriakan dari bawah. Nono, Nono, ayo bangun. Ayo kita ikut ayah untuk mencari makan. Teriak seseorang dari bawah yang ternyata itu adalah Nana, kakak Nono. Mendengar teriakan Nana, Nono merasa sangat malas. Kemudian dia menjawab dengan lirih, kakak pergi saja dulu. Jika tidur Nono sudah cukup, nanti Nono akan menyusul, ucap Nono dengan sangat malas. Nana terus berusaha untuk membangunkan Nono. Namun sampai hari sudah mulai siang, Nono belum mau bangun juga, sehingga terpaksa Nana harus pergi meninggalkan Nono yang masih tertidur pulas. Nana dan ayahnya yang sudah mendapat makanan pun segera kembali ke rumah. Di sana sudah ada Nono dan ibunya yang menunggu. Nana yang melihat Nono hanya diam saja sambil menunggu datangnya makanan pun merasa sangat kesal. Kemudian dia berkata, Nono, kenapa? Kenapa kamu tidak ikut menyusul untuk mencari makanan? Ucap Nana kepada Nono. Kemudian Nono menjawab, Kakak, Nono kan baru bangun. Lagian jika Nono ikut mencari makanan, belum tentu Nono bisa membantu. Jadi lebih baik Nono di sini saja. Melihat Nono dan Nana yang terus bertengkar, membuat ayah melerai mereka dengan tegas. Sudah, tidak perlu ribut lagi. Ayo sekarang kita makan. Dan Nono, ini terakhir kalinya kamu bersikap malas seperti ini. Lain kali, kamu harus mau membantu ayah dan kakak mencari makan. Tidak ada alasan ngantuk dan lainnya. Mendengar ucapan ayahnya, Nono hanya menganggukkan kepalanya, sehingga ibu Nono pun kembali menegurnya. Nono, jika ayah berbicara, Nono harus mendengarkannya dengan baik. Nono kan sudah besar, sudah sewajarnya Nono membantu ayah dan kakak mencari makan. Dengar, Nono yang sudah merasa sangat kelaparan pun mengiyakan ucapan ibunya. Padahal dalam hatinya dia tidak berniat untuk mau membantu ayah dan kakaknya mencari makan jika disuruh lagi. Karena menurutnya itu adalah hal yang sangat sulit dan melelahkan. Pada suatu hari, keluarga Nono mendapat kabar dari burung merpati bahwa saudara mereka yang berada di seberang sungai jatuh sakit. Sehingga pagi itu juga mereka akan pergi menuju ke seberang sungai untuk menjenguknya. Namun di saat mereka sudah siap untuk pergi, ternyata Nono masih tertidur di atas pohon, sehingga ibu pun berusaha untuk membangunkan Nono. Nono, ayo bangun nak, kita harus segera pergi menjenguk saudara kita yang sakit. Mendengar teriakan ibunya, Nono hanya menjawab dengan suara lirih. Ayah, ibu dan kakak pergi saja. Nono akan di sini menjaga rumah kita. Ibu terus berusaha membangunkan Nono, namun Nono tetap menolak dan tidak ingin ikut pergi menjenguk saudara mereka, sehingga mereka pun meninggalkan Nono sendirian di rumah. Di siang harinya, Nono pun terbangun karena merasa kelaparan. Dia hendak mengambil makanan, namun ketika dia melihat persediaan makanan yang ada, dia hanya melihat tersisa satu sisir pisang saja, dan itu tidak akan cukup baginya. Dia kemudian memakan satu sisir pisang itu, dan benar saja Nono masih kelaparan, sehingga Nono memutuskan untuk pergi ke hutan mencari makan. Nono sudah tidak ingat lagi kapan terakhir kali dia pergi ke hutan. Sekarang dia sedang kebingungan, karena dia bingung memilih jalan yang mana, di depan, ke kiri, atau ke kanan. Nono sangat bingung. Dan akhirnya Nono memutuskan untuk pergi ke jalan yang ada di depannya. Dan ternyata saat dia sudah mulai berjalan jauh,
dia tidak menemukan satupun pohon pisang. Yang dia temukan hanyalah pohon-pohon besar dengan daun yang sangat lebat dan juga akar-akar yang menggantung, membuat suasana hutan semakin terasa menyeramkan. Setelah cukup lama berjalan, Nono merasa sangat kelelahan. Dia memutuskan untuk bersandar di pohon. Ketika dia akan memejamkan matanya, Nono mendengar ada suara ular. Dengan perasaan takut, Nono mengintip dari balik pohon tempatnya bersandar, dan benar saja dia melihat ada ular yang bergerak ke arahnya. Dia pun segera berlari sebelum ular itu menyadari keberadaannya. Ular yang melihat Nono berlari pun segera mengejarnya. Nono berusaha berlari dengan sekuat tenaga, namun karena badannya yang besar, Nono sulit untuk berlari cepat. Dia ingin naik ke atas pohon untuk menghindari kejaran ular. Namun pohon di sekitarnya sangat tinggi dan besar, sedangkan Nono hanya bisa naik pohon yang pendek saja. Saat ini, Nono bingung mau melakukan apa. Dia pun menangis dan teringat keluarganya. Apakah seperti ini sulitnya ayah dan kakak mencari makanan di hutan? Sekarang Nono merasakannya. Dia merasa sangat menyesal. Mengapa selama ini dia tidak pernah mau belajar dan membantu ayah dan kakaknya mencari makanan di hutan? Jika dia mau belajar, dia tidak akan merasakan hal seperti ini. Sekarang dia sudah sangat lelah. Dia tidak sanggup berlari lagi. Dia hanya bisa pasrah dan berdoa semoga ada yang menolongnya. Mau lari kemana lagi kamu monyet? Hahaha, ucap ular sambil tertawa keras. Ular pun segera membuka mulutnya untuk memangsa Nono. Namun sebelum dia sempat memangsanya, terdengar suara yang menghentikan ular. Tunggu dulu! Dengan perasaan kesal, ular pun menghentikan niatnya untuk memangsa Nono. Ah, siapa yang berani menggangguku? Teriak ular marah. Dan dari balik pohon, Kancil muncul kemudian berkata, Ini aku, Kancil, wahai ular. Wahai Kancil, mengapa kau menggangguku? Aku tidak berniat mengganggumu, ular. Tetapi monyet yang akan kau mangsa adalah monyet yang sedang aku cari. Jadi aku terpaksa memintamu untuk melepaskannya. Mendengar perkataan Kancil, ular pun mengurungkan niatnya untuk memangsa Nono. Kemudian ular itu berkata, Baiklah, kali ini aku akan melepaskan monyet itu, karena aku sangat menghormatimu sebagai hewan di hutan yang paling cerdik. Namun ingat, ini adalah terakhir kali dan tidak ada lain kali, ucap ular kemudian langsung pergi begitu saja. Melihat Kancil datang menolongnya, Nono merasa sangat bersyukur. Dengan suara bergetar, Nono berkata, Terima kasih Kancil, jika tidak ada dirimu, pasti aku sudah dimangsa oleh ular itu. Terima kasih, ucap Nono sambil menangis. Mendengar ucapan terima kasih Nono, Kancil pun tersenyum, kemudian berkata, Nono, kamu tidak perlu berterima kasih kepadaku, karena aku tidak akan berada di sini jika keluargamu tidak meminta bantuanku untuk mencarimu. Sekarang, pulanglah, temui keluargamu. Mereka sangat khawatir. Mendengar hal itu, membuat Nono semakin menangis, merasa bersalah terhadap keluarganya. Kemudian, Kancil menunjukkan jalan pulang kepada Nono dan meninggalkannya. Dengan cepat, Nono pun segera kembali ke rumahnya. Belum sampai dia di rumahnya, dia sudah melihat ayah, ibu, dan kakaknya sedang menangis mencarinya. Melihat Nono kembali, keluarganya pun sangat bahagia. Nono segera berlari menghampiri mereka, kemudian berkata, Ayah, ibu, kakak, maafkan Nono. Selama ini Nono salah. Seharusnya Nono mau belajar, membantu ayah dan kakak mencari makan, dan tidak menjadi anak yang pemalas. Maafkan Nono, sekarang Nono sadar jika selama ini Nono salah. Nono menyesal, ucap Nono sambil menangis meminta maaf kepada keluarganya. Mendengar Nono yang menyadari kesalahannya dan meminta maaf membuat keluarganya semakin bahagia. Setelah kejadian itu, Nono yang tadinya pemalas menjadi lebih rajin dan tidak lagi bergantung kepada keluarganya. Selesai. Terima kasih sudah mendengarkan dongeng saya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.